Senang kembali untuk diperkenankan berdiri di sini untuk berbagi tentang firman Tuhan. Dan saya akan mengupas kembali apa yang sudah kita pelajari dari hari Jumat kemarin dan Sabtu. Ada singgungan yang belum sempat saya kupas dan malam ini kita ingin belajar bersama-sama. Hanya saya kupas sedikit saja waktu itu, saya pikir kita harus mendalami tentang hal ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai menghakimi dengan hati nurani. Kita seringkali jahat dengan mata kita, dengan mulut kita menghakimi orang lain. Tetapi marilah kita sore ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat menghakimi dengan hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah reserve. Satu sifat bawaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang. Semua manusia, bukan hanya orang Kristen. Tuhan kasih reserve yaitu hati nurani. Sehingga sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki kesadaran berbuat baik. Sehingga ada orang ateis bisa lebih sopan daripada orang beragama. Orang yang beragama lain yang kita bilang itu bidat sesat. Tetapi dia bisa melakukan hal yang lebih manis, lebih sopan, lebih mengasihi sesamanya daripada orang-orang beragama. Dan hati nurani, bahasa Yunaninya suneidesis, yang padanan katanya di dalam bahasa Inggris itu adalah conscience, suara hati. Dan ini menjadi pengetahuan pendamping bagi kita semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, bahasa Ibraninya adalah yetzer hatov. Yetzer itu kecenderungan untuk berbuat, hatov itu baik. Jadi setiap manusia punya kecenderungan berbuat baik. Masalahnya, apakah reserve dari Tuhan ini kita pakai atau kita buang? Nah, conscience bahasa Inggris, bahasa Indonesianya cantik sekali. Hati nurani, hati yang memiliki cahaya. Nurani dari bahasa Arab artinya cahaya. Orang-orang yang memiliki hati nurani berarti hatinya bercahaya. Nah, bicara mengenai hati yang bercahaya adalah hati yang memiliki kebijakan, hati yang memiliki hikmat. Orang sering bertanya, apa sih hikmat itu? Hikmat adalah kepandaian, kecerdasan, bahkan juga menyangkut kecerdasan emosional. Itu juga hikmat. Dan ini tentu saja tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen saja, tetapi semua orang sebenarnya memiliki sifat ini karena ini sifat bawaan dari Tuhan kita kepada seluruh umat manusia. Dan hikmat atau kebijaksanaan pada jiwa menurut orang Yahudi yang pertama itu adalah nefesh. Nefesh. Anda tahu nefesh, dari kata nefesh muncul kata nafas. Nah, dan nafas ini merujuk kepada nafsu. Jadi kecenderungan hati kita itu kadang-kadang terkikis oleh nafsu. Nah, kemudian level keduanya yaitu ruah, spirit. Spirit apa? Spirit bekerja, spirit melakukan sesuatu, dan ini menyangkut kepada keinginan jiwanya. Spiritnya apa anak itu? Oh, dia suka melukis, dia suka bermain musik, keinginan jiwa, hal yang berkaitan dengan emosinya. Dan yang tertinggi di antara itu yaitu neshama. Apa itu neshama? Neshama berkaitan dengan kesadaran dan kebijaksanaan itu sendiri. Dan neshama ini menyangkut kecenderungan berbuat baik yaitu hati nurani yetzer hatov. Jadi neshama merujuk kepada
perbuatan baik, kecenderungan berbuat baik, yaitu Yetzer Hatof. Tetapi ketika semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan yang lain. Sifat bawaan dari Adam. Dosa itu menjalar dari satu orang, siapa? Adam. Dan istrinya adalah keturunannya sendiri. Karena Tuhan menciptakan Hawa itu tidak terpisah dari Adam, tapi Tuhan seolah-olah membelah. Jadi Hawa adalah keturunan Adam sendiri. Maka dosanya Adam menjalar kepada semua manusia. Tapi biasanya yang namanya dosa waris ini diartikan secara salah. Apalagi kalau dalam debat-debat apologetik. Enggak masuk akal itu yang namanya dosa waris. Karena mereka berpikirnya itu apa? Dosa waris dari Adam ke anaknya Kain. 1 gebok menuju ke Kain jadi 2 gebok. Dari Kain ke Lamek menjadi 3 gebok. Perhatiin kita itu keturunan keberapa? Kita mikul dosanya nenek moyang kita berapa gebok? Bukan itu maksudnya. Jadi dosa waris adalah bawaan yaitu Yetzer Hara. Kecenderungan berbuat jahat yang dijalarkan sejak dosa Adam. Maka apabila orang itu berbuat jahat, dia sedang berperang kepada hati nuraninya. Kecenderungan berbuat jahat itu artinya Yetzer Hara. Masih ingat kita bahas kemarin sedikit ya. Yetzer Hara, dari kata hara muncul kata huru hara. Artinya hara-hara. Kejahatan-kejahatan huru hara. Karena kata hara tadi berasal dari bahasa Arab mirip dengan bahasa Ibrani. Diserap ke dalam bahasa Indonesia mirip jadinya. Nah, jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Ibrani mudah karena banyak yang mirip dengan bahasa Ibrani. Nah, jadi itulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa mewarisi dosa warisan dari Adam, yaitu kecenderungan berbuat jahat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin seyakin-yakinnya bapak-bapak, ibu-ibu gak akan pernah ngajarin anaknya berbohong. Tapi itu anak gak pakai les, gak pakai kursus, bisa sendiri berbohong. Dan Anda akan heran. Contohnya apa? Contohnya misalnya namanya Calvin. Mohon maaf kalau ada yang namanya Calvin, ini contoh. Anak kecil, Calvin umur 5 tahun. Dia suka permen. Tapi mamanya bilang, Calvin kamu gak boleh makan permen banyak-banyak. Sehari 1 saja ya, 1. Nah, hari ini dikasih mamanya 1, besok mamanya kasih 1 lagi. Enggak boleh lebih dari 1, nanti giginya rusak, nanti diabetes, macam-macam. Tapi si Calvin tahu bahwa mamanya itu taruh tempat permen itu di atas lemari. Lalu dia ambil kursi, dia geret, dia naik, ambil itu toples, diambil permennya, dia makan. Terus mamanya ingat, tadi permennya tinggal 7, sekarang kok tinggal 5. Dia panggil itu Calvin, Calvin, kamu makan permen ya? Kamu ambil permen ya dari lemari ya? Terus si Calvin dengan mulut yang penuh dengan permen itu bilang, enggak. Wow, siapa yang ngajarin anak ini bisa berbohong dengan sendirinya? Dan saya yakin Anda pun juga pernah heran. Siapa yang ngajarin dia gak pakai kursus ngerti berbohong? Itu yang namanya Yetzer Hara. Makanya Raja Daud mengatakan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Itu yang namanya dosa waris. Makanya manusia selalu berperang setiap hari. Yetzer Haranya harus dilawan dengan Yetzer Hatofnya. Dan itulah akibat dari dosanya Adam. Dan ketika Adam berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, ada tetapi. Makanya Alkitab itu selalu ada tetapi. Apa kehilangan? Dia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Adam gak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Yang Tuhan kasih apa tadi? Hati nurani. Kita baca ayatnya.
Mika 6 ayat 8. Hai manusia, ini tentu saja manusia secara umum, bukan orang Israel saja, bukan orang Kristen saja, bukan orang Yahudi saja, tetapi semua manusia. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Perhatikan, adil itu enggak hanya orang Kristen, enggak hanya orang Yahudi. Mencintai kesetiaan, setia itu juga bukan hanya miliknya orang Kristen kan? Dan hidup dengan rendah hati, orang dunia juga tahu mengenai etiket ini kan? Nah, jadi sebenarnya inilah hati nurani yang diberikan Tuhan. Dan itulah kemuliaan manusia, dan ini sebenarnya masih dimiliki manusia. Tetapi biasanya manusia lupa untuk pakai. Ya kan? Jadi kalau ada orang berbuat jahat, sejahat-jahatnya dia sedang menekan hati nuraninya. Dan syukur puji Tuhan kita memiliki gereja, Anda digembalakan di gereja ini. Anda bisa bersama-sama setiap saat untuk bersekutu, untuk mengasah iman kita dekat dengan Tuhan. Bayangin, Musa pun memiliki proses yang dia pada saat mudanya tidak mengenal Allah Israel. Dan dia harus mengenal Allahnya yang disembah oleh Abraham dari seorang yang bernama Yitro. Ya, kita baca ayatnya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, Tuhan-nya besar-besar. Perhatikan, ini bukan malaikat biasa. Ini adalah teofani Allah. Ada yang mengatakan ini teofani Kristus atau Kristofani. Dua-duanya saya yakini dan saya percayai. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak ada terbakar semak duri itu ketika dilihat Tuhan? Perhatikan, malaikat Tuhan tadi dirujuk sebagai Tuhan. Berarti malaikat itu memang bukan malaikat biasa, tapi penampakan Allah atau teofani atau Kristofani. Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, maka berserulah Allah. Pakai dua kata untuk penegas bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Lalu Musa bisa menjawab, ya Allah. Loh, kok tahu kalau itu Allah? Berarti di sini Musa sudah mendapatkan pengetahuan tentang Allah yang disembah oleh Abraham dari mertuanya Yitro. Nah, lalu ia berfirman, perhatikan, Mal'ah Adonai tadi, malaikat Tuhan besar-besar tadi berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Barulah kemudian Tuhan deklarasi. Musa hanya tahu dari kata Yitro, tapi Musa tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, sama saya. Saya hanya tahu sejak kecil Tuhan dari orang tua saya. Saya hanya tahu Tuhan dari guru sekolah minggu saya. Tapi pernah ada saat saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi sampai Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Demikian pula kita semua. Kita semua mendengar Tuhan dari kata orang. Kata bapak pendeta, kata guru sekolah minggu, kata papa dan mama. Belum pernah mengalami Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa kita semua akan mengalami pengalaman seperti Musa, yang dimana Tuhan memperkenalkan sendiri kepada kita semua masing-masing. Lalu kemudian Tuhan bicara mengenai sejarah.
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Anohi Elohei Afiha, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Nah, kenapa Tuhan harus memperkenalkan aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub? Karena sebelumnya Musa hanya dengar dari Imam Yitro. Nah, ini menarik. Perhatikan. Lalu Musa menutupi mukanya. Fayester Moshe panav. Ki yare mehabit elha Elohim. Karena dia takut memandang Tuhan. Frasa kedua ini menarik. Dan itu menjadikan satu ajaran bagi orang-orang Yahudi yang namanya Dalifne Mi Ata Omet. Ingatlah, di hadapan siapa engkau berdiri. Dan ketika Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Musa yang pertama kali dalam api di semak duri, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa bersujud di situ dan dia takut kepada Tuhan dan dia menutupi mukanya saking mulianya. Dalifne mi'ata omeh. Ingat, di hadapan siapa engkau berdiri. Anda pernah masuk ke sinagoga, pernah ke Israel, kadang-kadang kan diajak ke sinagoga kan. Biasanya kata-kata ini ditaruhnya itu di depannya yang khotbah. Jadi di situ. Kira-kira kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah berdiri di mimbar, dia mendapatkan kesukaan dari jemaatnya, dia takabur. Dia bisa bersaksi macam-macam yang sebenarnya enggak dia alami. Dia bisa make up story. Maka Anda tahu ditaruhnya di depan yang khotbah. Dalifne mi atau omet. Ingatlah, di hadapan siapa engkau berdiri. Ngomong macam-macam. Khotbah yang enggak kau rasakan. Bersaksi yang sebenarnya tidak pernah engkau saksikan. Kayaknya ini bagus di situ. Ya kan? Supaya yang berdiri di sini itu sadar. Jangan ngomong macam-macam. Dia sedang berdiri di hadapan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, jangan ngomong aneh-aneh. Makanya ketika saya dibawa ke sinagog itu ada tulisan itu, wah, bagus ini kalau ditaruh di gereja. Begitu bukan? Karena kita itu lupa, sebenarnya ada CCTV 24 jam yang selalu melihat kita. Kita takutnya CCTV yang ada di perempatan, karena takut dapat surat cinta dari Powell Tabes. Begitu bukan? Saya pernah dapat surat cinta. Karena apa? Karena ada CCTV. Padahal ada mata Tuhan yang melihat kita terus menerus. Dan kita sering kali menyebut Tuhan itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru. Tapi apakah kita memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Tuan. Tuhan itu Tuan dan Guru. Mungkin kita menaruh Tuhan sebagai Guru, tapi enggak pernah sebagai Tuan. Mungkin kita menaruh Tuhan sebagai Allah bahkan, tapi kita masih punya Tuan yang lain. Tuan apa? Tuan nafsu kita. Makanya Tuhan sebelum dia melakukan amanat agungnya, dia mendeklarasikan siapa dirinya. Bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Bahwa dia adalah sang Tuhan. Kita enggak punya dua Tuhan. Tuannya cuma siapa? Yesus. Anda bisa ngomong punya Allah yang esa, tapi Anda punya ilah-ilah yang lain. Ilah apa? Hobi bisa jadi ilah. Mobil baru bisa jadi ilah. Cucu yang baru lahir bisa jadi ilah. Apapun yang menyenangkan hati kita lebih dari Tuhan itu sudah menjadi ilah. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang aku ini guru. Bukan cuma guru tapi Tuhan. Tuhan satu-satunya. Lordship.
yang Tuhan beritakan. Kalau misalnya di debat antar agama itu, mana, kapan? Yesus itu bilang, akulah Allah dan sembahlah aku. Buat Tuhan Yesus, deklarasi sebagai Allah itu gak penting. Orang Israel itu menyembah Allah, tapi mereka punya ilah-ilah yang lain. Bahkan Salomo pun terjerumus di situ. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu gak bisa punya dua Tuhan. Kalau Tuhan punya satu. Karena kamu punya dua Tuhan, kamu akan lebih menyayangi yang satu dan lebih kurang mencintai yang lainnya. Kamu gak bisa punya dua Tuhan. Dan bicara mengenai menghakimi dengan hati nurani, ada satu peristiwa yang sangat terkenal. Cuman sayangnya terjemahannya kurang lengkap. Kita baca Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar, ia ini siapa? Tuhan Yesus berada di bait Allah. Ngapain? Mengajar. Seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Berarti kerabian Yesus. Meskipun orang-orang belum menyadari bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia memiliki akses khusus bisa mengajar di bait Allah. Dan perhatikan, para ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Hendak ngapain? Mencobai Yesus. Nah, kemudian para hakim ini, kita juga sering jadi kayak orang-orang Farisi ini kan, menghakimi orang. Menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi. Mereka panggil apa? Kepada Tuhan Yesus, Rabi. Guru, berarti memang guru. Tuhan Yesus itu punya akses khusus. Jadi bukannya nyelinep ngajar gitu, enggak. Secara terbuka dia diakui sebagai Rabi. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Pelacur dia. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Wah, keren. Para hakim-hakim ini. Nah, ada keterangannya di ayat 6. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Karena pasti ini perkara yang sulit. Pasti Rabi Yesua ini gak bisa. Tapi kemudian Tuhan Yesus membungkuk menulis dengan jarinya di tanah. Nah, makin kenceng lah mereka. Gak berani. Kenceng. Gimana ini Rabi? Mereka terus bertanya-tanya, ayat 7. Kepada mereka, ia pun bangkit berdiri berkata kepada mereka, barang siapa tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perhatikan. Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Menarik ini. Kira-kira apa yang ditulis di tanah? Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan berdiri bertanya kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu jawabnya, tidak ada Tuhan. Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah perempuan ini enggak berbuat dosa lagi? Siapa tahu, ya kan? Tapi yang menarik, apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah? Apa sih pokok pencobaannya itu? Bagaimana Tuhan Yesus memandang Taurat Musa? Perkara ini sulit. Perempuan dibawa kepadanya. Anda tahu Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Dibawakan orang berdosa. Seorang pelacur. Tapi Anda tahu di hadapan Tuhan Yesus mereka semua adalah pelacur. We are all prostitutes, only different part of our body. Kita itu sebenarnya Anda tahu
Kita semua itu pelacur-pelacur, hanya di bagian yang berbeda di badan kita. Apa contohnya? Misalnya, Anda punya profesi sebagai wartawan, dikasih duit untuk memberitakan berita yang enggak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Itu sudah pelacuran. Makanya kalau ngomong pelacur, kita semua pelacur. Ya kan? Ada orang menggadaikan agamanya hanya di kantornya supaya dapat posisi lebih tinggi. Apakah itu bukan pelacur? We are all prostitute, only different part of our body. Jadi ketika orang-orang itu membawa perempuan itu di hadapannya Tuhan Yesus, yang bawa itu di hadapannya Tuhan Yesus itu gak lebih bersih. Anda tahu kalau ketemu sama pelacur, Anda katain, hei orang berdosa. Dia akan berkata apa? Iya, aku berdosa. Tapi coba Anda menemukan sesuatu pada seorang yang berdiri di sini nih, kayak saya ini. Terus mengatakan, Anda bersalah. Apa jawabannya? Anda dikotbah balik. Wow. Jadi itulah orang-orang agamawi. Bahwa orang berdosa gak tahu dirinya sendiri berdosa. Maka kemudian Tuhan menganggap mereka gak lebih bersih daripada perempuan ini. Kira-kira nih, apa sih yang ditulis oleh Tuhan di tanah? Kira-kira apa? Kok mereka itu satu demi satu pergi mulai yang tua sampai yang muda. Perhatikan, mereka semua adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang sangat terhormat itu, yang memiliki strata tertinggi di antara orang-orang di Yerusalem. Wow. Kira-kira Tuhan nulis apa? Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi, dia adalah Allah yang maha tahu. Dia menulis di tanah, ini tafsir ya. Tafsiran saya itu begini, mungkin gak sih Tuhan itu nulis di tanah itu yang bisa dibaca oleh masing-masing orang. Dan setiap orang yang membaca tulisan di tanah itu sedang membaca daftar dosanya sendiri-sendiri. Mungkin gak? Misalnya ada Rabbi Zakai namanya. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tahun sekian datang ke tetangga ketika suaminya pergi. Dia membaca dosanya sendiri. Orang-orang saleh bisa tetap berdosa dalam kesalehannya. Rabbi Zakai, Rabbi Yehuda, Rabbi-Rabbi yang lain yang terhormat itu semuanya pada baca dosa-dosanya sendiri. Makanya mulai yang tua sampai yang muda pergi klunuk metu. Sampai habis kemudian apa? Si perempuan itu tinggal sendiri. Tapi sebenarnya apakah Tuhan Yesus bisa dibenarkan menurut hukum Taurat? Loh, berzina itu kan hukumannya rajam. Kok enggak dirajam? Berarti apakah Tuhan Yesus itu mengabaikan hukum Taurat? Ya, kita baca Yohanes 8 ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Lah, Tuhan Yesus enggak lakukan itu. Dan orang-orang itu hendak mencoba Yesus Kristus. Wong Tuhan Yesus yang bikin hukum kok dicobai, emang bisa? Makanya dalam Ulangan 6 ayat 16, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Bolehkah kita mencobai Tuhan? Lukas 4 ayat 12 mengatakan kepada si iblis itu, Yesus menjawab kepadanya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Kalau ada orang tanya deklarasi Tuhan Yesus di mana, dia menyatakan ketika iblis itu mencobai dia, jangan engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Berarti itu juga deklarasi. Kamu gak layak untuk mencobai aku. Dan iblis pun tahu. Dalam Lukas 4 ayat 34, siapa yang ada di hadapannya? Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah. Ini kan terjemahan. Kalau Anda orang Yahudi baca ini, Anda akan tergetar karena cara orang Yahudi menyebut nama Tuhan itu adalah Hakadosh Baruch Hu. Sang kudus, terpujilah dia. Dan iblis ini merujuk kepada Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Berarti dia adalah sang kudus itu Hakadosh Baruch Hu. Nah, jadi demikianlah kita diperhadapkan dengan dualisme hukum pada peristiwa itu. Karena pada saat itu terjadi dualisme hukum. Hukum pertama, para pemimpin agama itu cari kasus yang mencolok mata. Yang paling viral, Anda tahu? Yang paling viral hari ini itu apa? Soal apa? Soal perselingkuhan kan? Apa-apa kalau ditutupi dengan soal perselingkuhan siapa pesohor siapa dengan siapa, nanti mungkin ada isu-isu nanti bisa tenggelam gara-gara ngomongin soal perselingkuhan pejabat A dan pejabat B. Sama ini juga, dicari kasus yang orang itu, siapa itu? Siapa yang berzina? Nah, dicarikan perempuan yang kedapatan berzina. Nah, tetapi kenapa kok Tuhan Yesus gak serta-merta melaksanakan hukumnya Musa untuk melempari perempuan itu? Karena ada hukum kedua, yaitu hukumnya Romawi, yang dimana untuk memberikan penghukuman terhadap seseorang yang dianggap melawan hukum itu gak boleh dihakimi secara massal, itu harus masuk ke pengadilannya Romawi. Maka di sini tentu saja Tuhan Yesus nggak bisa melaksanakan hal ini kan. Nah, lalu apa solusinya? Kamu nggak bisa kan? Kamu nggak bisa kan? Wow, Tuhan Yesus ditantang semacam itu. Emang bisa? Maka kemudian karena memang mereka tahu bahwa hal ini untuk mencobai dia, orang-orang juga tahu bahwa Yesus Kristus gak bisa melakukan penghukuman kepada perempuan itu. Karena apa? Terbentur pada hukum Romawi yang gak boleh hukum secara massal ini dilakukan. Itu melawan hukum sipil pada saat itu karena Israel sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Karena hukum itu tidak dapat dilaksanakan kepada perempuan itu, maka Tuhan hanya melakukan kealahannya dengan menulis tulisan di tangan. Kita bandingkan itu dalam Keluaran 31 ayat 18 kita baca. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi dengan jarinya Allah. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus hendak berkata kepada mereka, kamu kok mencobai aku soal hukum Torah yang aku tulis sendiri? Maka kemudian dengan tulisan Tuhan di tanah orang-orang dapat membaca dosa sendirinya masing-masing. Dan kemudian Tuhan Yesus berdiri, Yohanes 8 ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak pernah berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu itu ke perempuan itu. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang mengetuk hati nuraninya orang-orang. Kamu bawa orang berdosa, tapi kamu sendiri kan orang-orang berdosa. Jadi inilah yang namanya hati nurani, conscience, suara hati yang Tuhan sudah taruh di setiap kita sebagai reserve, tapi nggak pernah dipakai. Karena apa? Karena kesombongan kita, karena kedegilan hati kita,
karena kejahatan kita. Kita baca lagi Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Sayang sekali dalam bahasa Indonesia ayat ini enggak ada kata conscience. Padahal kalau diterjemahkan secara betul-betul seperti bahasa asli Yunaninya, ada kata sunedeisis. Ada kata hati nurani. Tapi sayang hati nuraninya tidak ditampakkan di dalam LAITB. Jadi kalau boleh saya tambahkan di sini, tetapi setelah mendengar perkataan itu, mereka diketuk dengan hati nuraninya. Maka pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu di tempatnya. Wow. Yohanes 8 ayat 9, inilah makna dari hati nurani. Tuhan Yesus gak perlu teriak-teriak. Cuman diketuk aja hati nuraninya datang. Makanya sejahat-jahatnya kita, sebenarnya kita itu punya hati nurani. Hanya mau dipakai apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Mulut kita seringkali menghakimi, mata kita seringkali menghakimi. Orang yang bercerai gak layak masuk gereja ini. Ada kan yang begitu? Dia mantan ini gak layak. Atau apapun, mulut kita jahat, mata kita jahat. Mata kita yang menghakimi, mulut kita yang menghakimi. Tapi kita jarang menggunakan hati nurani. Apa sih hati nurani ini? Ada perkataan yang manis. Selain cahaya di hati, bahasa Ibrani punya makna yang sangat cantik juga, yaitu matspen. Matspen. Matspen itu apa? Kompas. Jadi hati nurani itu seperti kompas. Kalau engkau belarah, kesasar, menjadi orang yang jahat, maka kembalilah pada kompas di hatimu. Matspen, hati nurani. Matspen ini adalah kata-kata dalam bahasa Ibrani modern. Karena kompas itu gak ada di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Karena baru muncul pada abad kedua sebelum Masehi. Siapa yang menemukan? Orang Cungkuo. Nah, kenapa kok matspen? Dari kata safon, safon itu utara. Dari kata utara maka ada kata matspen. Sebelum kompas ini diciptakan atau ditemukan, orang-orang itu melihat arah angin itu dari mana? Dari matahari. Maka kemudian berubah bahwa arah kompas itu ada di utara, itu baru ketika orang Cungkuo menemukan. Makanya teknologi Cungkuo itu luar biasa. Jangan heran kalau hari ini Cungkuo menjadi negara superpower. Karena dia juga sudah maju bahkan sebelum Masehi. Jadi itulah matspun, hati nurani. Kalau kesasar jiwamu, baliklah kepada hati nuranimu. Karena itulah kompas bagi jiwamu. Dan Matius 7 ayat 1 sampai 5 kita baca, jangan kamu menghakimi supaya kamu enggak dihakimi. Orang-orang Farisi tadi menghakimi perempuan itu. Lalu mereka dihakimi oleh hati nuraninya masing-masing. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Dan itulah Tuhan Yesus berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Enggak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Tuhan memberikan suatu kewajiban bagi perempuan itu.
Jadi bukannya Tuhan Yesus itu permisif, enggak. Tuhan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tuhan memberikan nasihat kepadanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi, masih ada tetapinya. Kan Tuhan Yesus belum melaksanakan hukumnya Musa. Emangnya boleh ini dibatalkan begitu saja? Nah, kira-kira kenapa sih kok Tuhan itu enggak menghukum rajam perempuan itu? Nah, kita akan membaca bagaimana tatanan hukum Torah melakukan untuk eksekusi orang yang harus dihukum mati. Ulangan 17 ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki, perhatikan, laki-laki dan perempuan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Tadi ada laki-lakinya enggak? Maka hukuman itu tidak dapat dilaksanakan. Karena hanya membawa perempuannya saja, enggak adil. Maka penghukuman itu tidak dapat dilaksanakan. Berarti Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Mau dia sendiri yang bikin kok. Tuhan Yesus tahu dong. Nah, ayat 5 sekarang. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan itu, dua-duanya, dan perempuan. Nah, ini kan diterjemahkan atau. Bahasa Ibraninya itu pakai v. V itu artinya dan. Dan perempuan itu yang telah melakukan perbuatan jahat keluar pintu gerbang. Tapi perempuan itu dibawa keluar pintu gerbang enggak? Enggak, malah dibawa di mana? Bait Allah. Boleh enggak mengeksekusi orang di bait Allah? Boleh enggak? Enggak boleh, harus di luar pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari batu sampai mati. Enggak ada laki-lakinya kok. Enggak bisa dilaksanakan juga di bait Allah. Maka Tuhan Yesus tidak bisa menjadi hakim atas perempuan ini. Ayat 6. Lalu atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati itu atas keterangan 1 orang saksi saja, maka janganlah ia dihukum mati. Saksinya ada apa enggak? Saksinya pulang satu-satu. Jadi enggak bisa untuk menghakimi perempuan ini, untuk merajam perempuan ini, saksinya mulai kabeh. Karena apa? Baca sendiri daftar dosa-dosanya. Maka Tuhan Yesus gak pakai ngomong rame-rame, cuman diketuk hati nuraninya. Bukankah kamu juga sekotor dia? We are all prostitutes, only different part of our body. Kita sering kali melihat perempuan yang jual diri sangat kotor, padahal kita sendiri juga kotor. Kita jual diri dengan cara yang lain. Atau jual diri karena gak ketahuan. Bisa gak? Bisa kan? Nah, dalam catatan ini Tuhan Yesus tidak melanggar sendiri hukumnya. Kenapa? Karena dia sang empunya hukum. Ada amin? Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu selesai, diganti dengan hukum kasih. Perhatikan para ahli Taurat tadi. Mereka adalah orang-orang yang ngelontok dengan hukum Taurat kan. Tapi kasihnya hilang. Makanya gak perlu itu hukum Taurat. Cuman perlu hukum kasih yang hanya 2 saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Cukup. Anda tidak akan mencuri milik orang lain karena kasih. Anda tidak akan berzinah ngambil istri orang lain atau suami orang lain karena kasih. Anda di kantor sebagai pejabat enggak akan korupsi karena apa? Karena kasih cukup. Perlu enggak hukum Taurat yang 613 yang mici-mici, neritil? Enggak penting. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan sesamamu karena kasih. Engkau mengasihi Tuhan karena kasih. Engkau memberikan persembahan karena kasih. Kasih pasti memberi. Cukup. Hukum kasih. Engkau digembalakan di sini. Engkau tahu ada biaya, engkau memberikan persembahanmu karena kasih. Gak usah pakai diancam-ancam bapak-bapak, ibu-ibu.
Setiap kasih selalu memberi. Seorang suami yang sangat mengasihi istrinya, hitungan enggak? Kalau hitungan belajar kasih. Ada amin di sini? Itulah hati nurani yang sebenarnya dimiliki oleh semua manusia. Kita baca Roma 2 ayat 14-15 bahwa walaupun bangsa-bangsa lain enggak punya Torah, tapi sebenarnya mereka memiliki Torahnya masing-masing. Kita baca Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, Yetzer, melakukan apa yang dituntut oleh Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka punya reserve. Reserve-nya apa? Hati nurani. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di hati mereka. Dengan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Setiap hari kita berperang dengan hati nurani kita. Kalau kita berbuat jahat, maka ada yang mengingatkan, itu jahat loh, itu jahat loh. Jangan lakukan itu loh, jangan lakukan itu loh. Siapa yang ngomong demikian? Hati nurani kita. Maka mereka bisa saling menuduh. Jadi penjahat itu enggak enak. Dia selalu diketuk terus sama hati nuraninya. Tambah kenceng kejahatannya, tambah diketok terus hati nuraninya. Makanya biasanya para penjahat itu hidupnya kan gak nyaman. Kenapa orang bisa makan enak, tidur nyenyak? Karena mereka hidup dengan hati nuraninya. Jangan katakan orang yang berbuat jahat itu hidupnya enak. Itu kan sawang sinawang. Begitu bukan? Nah, makanya setiap manusia di bumi ini memiliki reserve yang sama, yaitu hati nurani. Manusia walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kita enggak pernah kehilangan kemuliaan kita sebagai manusia, karena kita manusia diciptakan hampir seperti Allah. Dan apalagi kita adalah orang-orang yang ditebus, kita mendapatkan kemuliaan itu. Maka sebagai penutup kita akan membaca ayat utama kita, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah reserve. Mari pakai setiap hari. Jangan buang reserve yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Yetzer hatov. Dorongan berbuat baik. Ada amin di sini? Mari kita berdoa. You are